Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Halo, ya silahkan masuk Gina ya. Iya, Ibu. Oke, silahkan duduk Gina Iya, Ibu. di sini ya. Oke, udah nyaman sebelumnya makasih banyak ya udah datang ke sini. Nah, kalau boleh tahu ini Gina habis kelas atau dari mana nih? Saya tadi habis dari kelas, Bu. Oh, dari kelas. Oke, siap. Di sini karena diarahin sama guru ya, wali kelas ya. Iya, tadi tuh sebenarnya lagi pelajaran wali kelas saya, Ibu Diva. Terus tiba-tiba saya disuruh ke sini. Oh gitu, oke nggak apa-apa. Tapi Ibu makasih banyak loh Gina udah berkenan ke sini meskipun diarahin ya sama wali kelas. Nah gimana nih kabarnya Gina sehat? Sehat, Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Ibu kan baru pertama kali juga ya lihat kamu di sini. Tapi kamu kira-kira sebelumnya udah pernah ikut konseling belum nih? Barangkali di luar sekolah gitu. Belum pernah, Bu. Ini pertama kali saya ikut konseling sih. Pertama kali banget ya berarti ya. Oke, sebelumnya Ibu mau jelasin dulu nih, kamu kan juga mungkin udah tahu Ibu ya sebagai guru BK di sekolah ini. Jadi nanti Ibu selain membantu kamu untuk mengetahui kira-kira apa sih yang jadi permasalahan kamu hari ini atau apa sih yang mengganggu kamu baik secara pikiran atau perasaan begitu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi Ibu kan di sini sebagai guru BK dan kamu juga sebagai siswa ya. Tapi dalam proses konseling ini, Ibu sebagai konselor dan kamu sebagai konseli. Jadi konselor itu nanti yang akan membantu Gina nih untuk mengetahui kira-kira apa sih penyebab dari masalah kamu dan nanti kamu juga mungkin bisa secara terbuka atau bekerja sama dengan Ibu untuk bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik. Karena ini juga pertama kali ya buat kamu. Iya, Bu, pertama kali. Gitu. Kan karena pertama kali kira-kira dari kamu ada kekhawatiran gitu nggak sih buat konseling? Jujur iya sih, Bu, soalnya kan pertama kali ya. Apalagi saya juga baru kenal dan ngobrol sama ibu, jadi saya takut kalau misalnya saya cerita sama ibu nanti masalah saya takut nyebar ke orang lain. Oke, Ibu memahami kekhawatiran kamu karena juga memang baru pertama dan kita mungkin sebelumnya belum ada komunikasi juga ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir nih Gina karena selama proses konseling, Ibu sebagai konselor tentunya punya hak dan kewajiban untuk menjaga rahasia dari konseli setiap konseli baik kamu atau siapapun nanti. Jadi kamu nggak perlu khawatir dan nanti kamu bisa menyampaikan dengan sesuka hati, sukarela begitu. Nah, kira-kira kalau sekarang masih khawatir atau udah cukup tenang? Tapi beneran kan ya, Bu? Iya, oke, beneran dong. Kamu masih ini ya, masih agak takut ya? Tapi kalau ibu tadi udah bilang beneran gak akan nyebar kemana-mana sih, saya sekarang udah oke kok, Bu. Oke, insya Allah aman kok semuanya. Kita keep dan selesai di sini. Dan untuk setelah ini, setelah proses konseling berlangsung, selesai, kita akan beraktivitas dengan kesibukan dan rutinitas masing-masing. Jadi aman kok untuk kerahasiaan di ruangan ini. Begitu ya Gina ya? Oke, Bu. Oke, Ibu penasaran nih kira-kira perasaan kamu hari ini dari skala 1 sampai 10. Jadi kalau 10 itu kamu ngerasa bahagia banget, terus 1 sebaliknya ya kamu ngerasa sedih. Nah, kira-kira kamu ada di nomor berapa nih? Saya ada di nomor 5, Bu. Oke, nomor 5 ya. Boleh diceritakan kenapa kamu memilih nomor 5? Gimana ya, soalnya ngerasa apa ya, semangat tapi nggak semangat ya, Bu, pas Oke. pelajaran tadi tuh. Berarti kayak 50-50 gitu ya, masih belum bisa mengikuti ya pembelajaran tadi ya. Iya, Bu. Pelajaran wali kelas ya tadi ya? Iya, pelajaran Materinya Ibu apa? Diva. Tadi sih pelajaran matematika. Oh, matematika, oke. Berarti kamu ada kesulitan di matematika atau mungkin kamu memang akhir-akhir ini ngerasa kayak kurang semangat nih mengikuti proses belajar di sekolah? Kalau matematika sih saya sebenarnya biasa aja ya, Bu. Karena sebelumnya juga kan kelas 10 sama kelas 11 itu mengikuti dengan baik. Cuma pas di kelas 12 ini rasanya kayak
kurang aja gitu. Oke, Gina, makasih ya udah mau cerita. Jadi, waktu kelas 10 dan kelas 11, kamu ngerasa biasa aja gitu ya sama matematika, nggak ada kesulitan sama sekali ya? Iya Bu. Oke, berarti akhir-akhir ini kamu semangatnya kayak ngerasa turun gitu ya? Iya betul. Oke, kalau boleh Ibu tahu nih, kira-kira ada nggak sih faktor penyebab atau kalau kita tarik ke belakang ya, mungkin ada satu momen atau kejadian yang bikin kamu ngerasa kurang semangatnya gitu? Di akhir-akhir ini Bu, sebenarnya Bu Diva tuh sering banget sih negur saya. Oke. Saya tuh jadi sebel, soalnya jadi pusat perhatian teman-teman sekelas gitu. Ah gitu, oke. Berarti kalau lagi di kelas kamu sering ditegur sama ibu ya gitu? Iya. Kira-kira karena apa tuh? Karena Gina melakukan apa? Ya kadang sih Bu ya di kelas tuh saya curi-curi waktu buat main HP. Oh gitu, jadi kayak ketahuan main HP gitu ya, diperingatkan sama ibu gitu ya? Iya, cuma Ibu Diva tuh negurnya kayak terlalu apa ya, bikin saya jadi malu Bu. Karena di depan teman-teman kamu ya di kelas ya? Iya Bu. Oke, Ibu memahami kekhawatiran kamu. Jadi kamu mungkin juga khawatir ya teman-teman kamu kayak takut menilai buruk tentang kamu begitu ya? Iya. Tapi dari kamu sendiri tahu kan ya alasan dari ibu wali kelas menegur kamu di kelas? Iya Bu, saya tahu. Nah dari situ tuh rasanya kalau masuk pelajaran beliau itu saya jadi kurang semangat, terus jadinya nilai matematika saya jadi turun. Oke, berarti berdampak juga ya kepada nilai kamu ya? Iya. Oke, berarti nilai kamu juga di matematika ya khususnya jadi rendah gitu. Di bawah KKM atau masih mepet-mepet? Ada yang di bawah KKM, ada yang kecil banget, terus mepet KKM juga. Oh begitu, berarti tidak hanya matematika ya, ada beberapa mata pelajaran. Iya, ada beberapa, soalnya pusatnya dari situ sih Bu, jadi kepikiran terus. Oke, jadi bikin kamu mempengaruhi ke mata pelajaran lainnya juga ya. Oke, jadi kan kamu juga udah kelas 12 ya Gina, betul ya? Iya betul. Dan bentar lagi kita mau TKA ya di kelas 12, dan mungkin juga ada beberapa kendala di mata pelajaran kamu, khususnya yang dinaungi oleh wali kelas di matematika. Nah, kira-kira selain di kelas karena kamu sering ditegur, terus kepikiran, kira-kira ada hal lain nggak sih yang menjadikan nilai kamu rendah? Misalnya kamu ada kegiatan di luar sekolah yang mungkin padat, atau mungkin ada faktor lain, Gina? Sebenarnya di samping masalah itu ya Bu, karena saya jadi kurang semangat kalau di kelas, jadinya saya tuh kalau habis pulang sekolah nongkrong aja sama teman-teman sampai malam, dari sore sampai malam Bu. Oh gitu, berarti pulang sekolah langsung nongkrong sampai malam begitu ya? Iya. Oke, terus biasanya pulang jam berapa setelah nongkrong? Paling malam sih jam 10 ya Bu, soalnya orang tua saya juga nggak nyariin. Jam 10 malam ya. Oke, dari orang tua kamu belum pernah negur atau mungkin kayak menasehati kamu jangan pulang malam gitu? Ya paling dari chat WA aja sih Bu, karena dua-duanya kan sibuk ya, saya tuh jadi pengen punya kesenangan sendiri aja. Oh gitu, baik-baik. Berarti kamu pengen punya dunia sendiri gitu ya, yang bisa membuat kamu bahagia gitu. Oke, jadi kan kembali lagi ya, ini kan kamu udah kelas 12 nih. Dan kamu, yang pertama kamu udah ada kesadaran nih, Ibu apresiasi banget karena kamu udah menyadari kalau nilai kamu rendah, kemudian kamu juga di kelas kurang fokus ya, semangat belajarnya turun. Nah, kamu ada kekhawatiran nggak sih ketika ujian TKA nanti, atau mungkin hal lain gitu yang mengganggu kamu? Sebenarnya ada ya Bu, saya juga takut ketinggalan beberapa materi di pelajaran tertentu, karena kan tugas juga banyak ya Bu. Terus karena saya sering nongkrong, jadi sebenarnya paginya tuh ngerasa aduh deg-degan banget, nanti tugasnya dikumpulin nggak ya, kayak gitu. Oh gitu, oke. Berarti kamu banyak kekhawatiran juga ya?
Nah, ini juga soal tugas dan persiapan belajar kamu. Mungkin ibu mau tahu nih, setiap hari kira-kira kamu itu belajar di jam berapa aja, atau mungkin durasinya berapa menit begitu? Jadi saya belajarnya malam ya Bu. Tapi karena kebanyakan nongkrong, terus juga kalau udah di rumah nih, kalau misalkan saya nggak pergi nongkrong sama teman-teman, itu pasti ke distract sama HP. Oke, berarti malam juga itu waktu efektif kamu buat belajar, tapi kamu masih suka ke distract ya sama notifikasi di HP ya? Iya Bu. Oke, biasanya kalau main HP nih, kita ke main HP deh. Kamu di rumah itu main HP berapa lama dalam satu hari? Berapa jam? Kayaknya bisa lebih dari 10 jam mungkin Bu. Oke, lebih dari 10 jam ya? Iya, dalam sehari kan ya Bu. Iya, betul. Oke, lebih dari 10 jam. Kalau buat belajar nih di malam hari itu durasinya kamu biasanya berapa lama? Paling lama 30 menit Bu. Oke, 30 menit ya? Iya. Oke, dari kebiasaan kamu nongkrong sampai malam, kemudian main HP sampai 10 jam dalam sehari, dan belajar hanya 30 menit dalam sehari, kira-kira kamu apa nih dampak yang akan kamu dapatkan? Dampaknya yaitu Bu, saya kalau pagi jadi deg-degan karena banyak tugas yang belum diselesaikan. Terus kemudian bentar lagi saya juga TKA, Betul. ketinggalan banyak materi. Nilai saya juga masih ada yang di bawah KKM. Oke, berarti kamu juga khawatir ya nanti takut belum bisa mengerjakan TKA, dan juga mungkin terkait kuliah juga, kamu ada rencana kuliah? Ada Bu. Oke, oke, kamu udah mulai ini ya menyadari bahwasannya persiapan kamu untuk TKA dan khususnya pembelajaran di kelas 12 ini kamu merasa kurang maksimal begitu ya? Iya betul Bu. Oke, kalau gitu kita mari sama-sama untuk mempersiapkan TKA kamu atau ujian kamu dengan lebih baik, dan tentunya Ibu juga butuh kerja sama kamu nih dan juga komitmen kamu untuk berubah. Kamu mau berubah untuk persiapan TKA nanti? Iya tentu mau berubah Bu. Oke, karena kamu udah mau nih buat berubah dan juga udah komitmen, Ibu mau ngasih PR buat kamu. Ini juga tentunya buat kebaikan kamu ya Gina, untuk membantu persiapan TKA. Jadi karena permasalahannya tadi yang pertama kamu masih sering nongkrong, kemudian juga masih suka ke distract ketika belajar, ke distract sama HP ya. Nah, nanti Ibu minta tolong kamu, komitmen kamu untuk mencatat nih, yang pertama kamu untuk membiasakan belajar dalam satu hari, kira-kira Gina mampu berapa lama gitu? Kalau sehari 1 jam dulu gimana Bu? Oke, sehari 1 jam ya. Oke, siap, boleh. Untuk minggu pertama kita catat untuk satu hari 1 jam kamu belajar. Kemudian untuk nongkrong, kamu mungkin ada nggak sih keinginan buat kayak aslinya nggak mau nongkrong, tapi karena diajak sama teman kamu nggak enak nolak, atau mungkin kamu emang mau nongkrong gitu? Gimana biasanya? Sebenarnya ada sih Bu, di saat saya ngerasa males gitu ketemu sama teman-teman, cuma takut dibilang kamu mah terlalu rajin belajar mulu kayak gitu. Jadi ya udah lebih milih udah ikut. Oke, oh berarti kekhawatiran kamu takut nggak bisa ikut masuk ke circle mereka, nongkrong, dan juga kamu takut di label sebagai siswa yang rajin, ambis gitu mungkin ya? Iya Bu. Oke, sebelumnya memang ada yang salah dari siswa yang rajin, yang bisa mengerjakan PR tepat waktu. Kira-kira kamu pandangannya gimana? Sebenarnya nggak salah ya Bu, cuma nggak tahu ya kenapa saya kepikirannya ikut kata teman-teman aja deh. Oke, berarti nggak salah kan ya ketika kamu bisa mengerjakan PR dan belajar, itu hal yang sewajarnya dilakukan oleh siswa kan, karena apalagi kamu juga udah kelas 12. Jadi nanti mungkin ketika teman-teman kamu ngajak nongkrong nih, kamu harus mulai komitmen kepada diri sendiri untuk menolak ajakan teman-teman. Jadi kamu bisa bilang baik-baik, karena udah kelas 12 dan aku ngerasa nilaiku kurang, maka aku mau belajar ekstra gitu. Nanti kita bisa nongkrong tapi diagendakan di hari libur gitu.
Jadi tadi kamu belajar menolak ajakan teman-teman, kemudian kamu dalam satu hari itu 1 jam belajar. Nanti ibu kasih reward ketika kamu udah berjalan selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat. Nah, di hari Sabtunya kamu boleh nongkrong keluar dari sore sampai malam sampai jam 9 mungkin cukup ya. Cukup Bu. Nah, itu nanti bisa dihabiskan waktu bersama teman-teman. Nah, kemudian kamu juga tadi masih ke distract sama HP ya? Iya betul. Oke, nanti kamu bisa nih taruh handphone di tempat yang sulit dijangkau sama kamu. Kira-kira ada gambaran taruh di mana ketika kamu belajar? Mungkin taruh di luar kamar kali ya Bu. Oke, di luar kamar ya. Boleh nanti selama 1 jam itu kamu taruh handphonenya di luar kamar, kemudian kamu 1 jam fokus belajar. Setelah selesai kamu boleh main HP, tapi sampai jam 10 mungkin ya, jangan sampai larut malam. Kemudian kalau udah selesai, minggu depan kita ketemu lagi Gina untuk melihat progres kamu nih selama 1 minggu ini. Begitu. Dari kamu ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Cukup sih Bu, saya sudah paham apa yang harus dilakukan. Tadi kata ibu kan belajar 1 jam dalam 1 hari dulu. Betul. Kemudian saya juga gak usah nongkrong dulu. Betul. Tapi nanti saya juga bisa nongkrong di hari Sabtu. Betul. Oke. Oke, kalau kamu udah paham, ya itu bisa dicatat baik-baik. Dan karena ini kita juga udah lebih dari 30 menit ya. Kamu juga ada kelas ya setelah ini? Iya betul. Setelah ini ada pelajaran apa Gina? Pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Boleh kita jadwalkan kembali di hari yang sama, di hari Rabu, jam 1 siang, bisa? Bisa Bu. Oke, nanti Gina bisa datang kembali ke sini ya, ke ruang konseling ya. Iya Bu. Oke, kalau gitu makasih banyak Gina untuk kehadirannya dan juga partisipasinya. Nanti kalau misal dari Gina butuh bantuan nih atau ada kendala selama kamu menjalankan tugas 1 minggu ini, nanti boleh menghubungi Ibu atau datang langsung ke Ibu ya. Iya Bu, saya juga terima kasih ya karena Ibu mau mendengarkan keluh kesah saya, juga mencari solusi dari masalah saya bersama. Oke, baik sama-sama Gina. Kalau gitu, selamat melanjutkan aktivitas belajar ya. Nanti kita bisa ketemu di minggu depan gitu. Iya, Makasih Ibu. Gina, mari. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Gina ya? Ayo sini masuk dulu Gina. Kita duduk di sana dulu ya. Ayo Gina, silakan duduk di sini ya. Iya, sama-sama. Gimana, udah nyaman duduknya? Udah. Akhirnya tarik nafas dulu. Kamu kayaknya ngos-ngosan banget. Abis dari mana? Saya sebenarnya habis dari kelas apa sih dari web? Oh, dari lab. Oke, pelajaran IPA ya berarti ya? Oke. Oke Gina, sebelumnya Ibu mau ngucapin makasih banyak nih Gina udah datang ke ruangan Ibu dan sudah menepati janji kita di pertemuan sebelumnya kalau kita kan ada pertemuan lebih lanjut ya untuk membahas PR yang udah kita rencanakan. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu nih gimana kabarnya Gina, sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Ibu lihat-lihat kamu lebih fresh nih sekarang, udah lebih bahagia ya. Ibu semua sih berkat dari waktu konseling kemarin. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi Ibu juga yakin itu pasti karena komitmen kamu juga nih, semangat kamu untuk mau berubah gitu. Nah Gina, Ibu mau review lagi nih, barangkali kamu ada yang lupa di pertemuan berikutnya. Tapi nanti kalau misalnya Ibu juga ada yang terlewat, nanti boleh diingatkan ya Gina ya. Bagi Ibu tapi Iya gimana? boleh nggak saya lepas kacamata dulu? Boleh, boleh. Kurang nyaman ya? Iya, saya mau ganjil aja. Oke, Ibu juga izin pakai ini ya, karena terbiasa kayak gini. Nah, kalau gitu saya taruh ini dulu ya Bu. Boleh, boleh, silakan. Permisi ya Bu ya. Oke, udah Gina? Udah Ibu. Oke, sekarang udah lebih nyaman? Udah. Oke. Nah, Gina tadi minus 2 ya? Iya, yang kanan 2, mau 2,5 lah Bu. Itu apa karena emang turunan dari orang tua atau gimana ceritanya? Aduh, malu Bu. Kenapa tuh? Saya tuh sebenarnya pas mau masuk SMA itu suka banget yang namanya main komputer. Jadi di rumah kan ada komputer ya Bu. Nah,
Oke, berarti ibu udah tahu nih kenapa kamu jadi minus ya. Jadi karena dulu sering main game online di laptop komputer aja ya. Komputer iya. Oke, dan sampai sekarang juga Gina masih tetap ini ya, masih kayak intensitas main handphone dan laptop juga tinggi ya. Iya sih Bu, apalagi handphone. Saya kan hobi baca webtoon Bu. Oke. Nah, kalau misalnya mau tidur itu lampunya kan udah mati, tapi itu saya tetap aja tuh main HP, baca-baca webtoon. Gitu. Jadi kalau main handphone baiknya lampunya terang gitu, dalam kondisi terang gitu ya Gina. Dan baiknya lagi kamu sambil duduk nih, jangan rebahan ya, karena menghalangi cahaya kan. Nah, kayaknya ini nyambung ya sama pertemuan sebelumnya. Jadi salah satu penyebab kamu kayak nilainya rendah, terus ketinggalan materi juga karena sering main handphone ya, supaya nongkrong sama teman juga kan ya. Iya Ibu, salah satunya ya itu sih Bu, selain baca webtoon, saya juga kan pernah ngomong sama Ibu Betul. misalnya saya itu nggak bisa jauh-jauh lah dari HP. Iya, bahkan sampai belajar juga di sebelahnya harus ada handphone ya. Iya. Dan kamu suka ke distract gitu kan ya. Betul Ibu. Oke, jadi ibu mau ingetin lagi nih pertemuan sebelumnya, kan kita udah banyak bahas banyak hal ya Gina. Yang pertama, kamu ingat apa aja? Yang pertama itu yang apa ya Bu, yang saya harus ngelakuin sesuatu. Betul, mulai dari kamu cerita apa nih pas pertemuan kemarin, yang pertemanan, belajar. Oh iya, yang pertemuan kemarin itu kan saya cerita sama Ibu kalau misalnya saya itu sering banget nggak bisa nolak ajakan teman nongkrong. Oke. Terus yang kedua, saya juga nggak bisa fokus belajar karena terdistraksi sama HP. Oke, betul. Iya, itu hal yang kita obrolkan kemarin ya. Nah, kita mau tindak lanjutin lagi nih Gina terkait PR juga, kan ibu udah memberikan kamu tugas ya, tugas Iya. rumah untuk merubah perilaku kamu atau kebiasaan kamu. Tapi ibu penasaran nih, sekarang kamu sama teman-teman gimana? Masih sering nongkrong atau kamu udah mengurangi intensitas nongkrongnya? Sebenarnya ya Bu ya, kan waktu di pertemuan kemarin kan saya takutnya nolak ajakan nongkrong itu, takutnya mereka malah musuhin saya gitu. Tapi ternyata pas saya kasih tahu alasannya nggak bisa sering-sering nongkrong, mereka ngerti ternyata Bu. Oke, ya kan mereka aslinya memahami kan ya. Berarti yang kemarin kan kamu sampai gini sama ibu. Ibu kalau aku nggak ikut nongkrong sama temen tuh takut dijauhin gitu ya. Nggak punya temen Betul. Oke, berarti ternyata itu hanya pikiran kamu aja ya, perasaan kamu. ternyata Bu. Dan teman kamu tetap menerima kan ya, meskipun kamu nggak ikut nongkrong di malam itu. Tetap temenan ya. Tetap sih Bu. Nah itu dia, jadi sering kali Dina, kita tuh mengkhawatirkan hal-hal atau sesuatu yang sebenarnya enggak gitu kok. Kalau kita belum tahu langsung, kayak misalnya tadi nih, kamu rasa teman kamu nih bakal menjauhi Gina kalau Gina gak ikut nongkrong, tapi ternyata kan enggak ya, dan Iya. masih banyak hal lain lagi. Oke gitu, makasih ya Gina udah sharing juga, udah ingetin lagi nih pertemuan kemarin. Nah, kita fokus ke hari ini. Hari ini kita mau ngapain aja? Yang pertama, Gina kan udah tahu ya konseling itu apa. Mungkin ibu apa perlu mengulas kembali atau udah cukup? Sepertinya cukup sih Bu. Oke, dan cukup ya, ada tujuannya juga dan lain sebagainya ya. Oke, yang selanjutnya kita mau fokus pada pekerjaan rumah atau PR yang udah ibu berikan ke kamu di pertemuan sebelumnya. Nah, ibu mau ngulas lagi nih. Ibu kan memberikan PR yang beberapa hal. Yang pertama dalam belajar. Nah, dalam seminggu ini Gina udah berhasil belajar di durasi berapa jam ya? Atau ada peningkatan nggak dari yang sebelumnya? Saya ceritain dulu ya Bu ya. Kan PR dari Ibu kemarin kan atas kesepakatan kita itu, saya mau belajar minimalnya maksimal dulu ya waktu itu 1 jam tanpa HP di samping saya. Itu berhasil Bu, saya seneng banget. Keren banget. Gimana tuh perasaan Gina? Saya itu sebenarnya sambil kasih reward ya Bu buat diri saya sendiri. Apa tuh kira-kira rewardnya? Saya mau
waktu itu mah nonton bioskop sendirian. Oh, jadi kayak me time gitu Iya, ya. betul. Dan kamu udah berhasil untuk menjalankan satu misi gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus kan itu udah berhasil, Bu. Terus saya tuh coba men-challenge diri saya. Oh, bertambah lagi gitu Iya, ya. gimana ya kalau misalnya nambah 30 menit jadi 1 jam setengah. Oke, keren. Dan ternyata ini tahu nggak, Bu? Gimana tuh gimana? Bisa, Ibu. Wah, keren banget. Jadi kamu bahkan bisa berinisiasi dan menambah durasi jam di luar yang ibu tugaskan ya. Itu keren banget sih ibu. Ibu salut banget sama Gina. Jadi nggak cukup 1 jam nih, kalau kamu udah ngerasa bisa 1 jam, kamu tingkatkan lagi dan itu keren banget. Boleh nanti dipertahankan lagi dan boleh ditambahkan lagi durasinya gitu ya. Iya, Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama Gina. Nah, kamu kan udah berhasil nih untuk nongkrongnya juga, ternyata teman kamu boleh kan kalau kamu pengen nongkrong, kemudian belajarnya juga ternyata nambah nih durasinya 1,5 jam tanpa handphone sama sekali ya. Iya, Ibu. Oke, handphonenya taruh di mana kalau boleh tahu? Saya umpetin sih, Bu, waktu itu malah di kamar mandi, Bu. Oh, di kamar mandi, oke. Nice, gak apa-apa sih. Yang penting yang dirasa kamu males buat jangkaunya ya, karena kan mungkin susah ya kalau harus ke kamar mandi ya. Iya, kamar mandinya kamar mandi yang jarang ini sih, Bu. Kan ada tuh di belakang. Saya kan suka takut ya, Bu. Oh, Jadi ya udahlah, taruh aja situ. Tapi ternyata Oke. gara-gara itu saya jadi males mau ngambilnya, jadi bisa tuh, Bu. jadi lebih fokus ke belajar ya. Oke, baik. Nah, kita mau gali lebih jauh lagi nih. Jadi kan kamu udah cerita kalau kamu udah berhasil ya belajar dalam kurun waktu durasinya 1,5 jam. Tapi kira-kira selama kamu jalanin PR-nya nih, belajar terus menghindari nongkrong malam dan lain sebagainya, kamu ada kayak hambatan gitu nggak sih? Kenapa nih? Saya tuh sebenarnya, Bu, ya pas TO kemarin itu sedih banget. Udah kenapa begini? Ternyata ya, Bu, ya walaupun saya udah mulai belajar, tapi saya tetap nggak bisa di matematika, Bu. Oke, di matematikanya ya. Jadi kamu merasa kurang maksimal di matematikanya. Iya, Bu. Jadi pas tahu kalau misalnya nilai matematika saya rendah di TO itu, kan di papam ya, Bu, ya di mading. Aduh, malu banget, Bu, kecil. Oke, jadi pas hari itu waktu pengumuman hasil tryout gitu ya gitu. Iya. Nah, kamu ngerasa ketika kamu melihat nama kamu nih, kamu perasaannya gimana sih? Jujur ya, Bu, ya saya tuh malu karena kan lihatnya sama teman-teman saya. Terus saya juga jadi merasa sebenarnya saya tuh emang bodoh aja sih, Bu, ke matematika. Oke, jadi dari situ kamu ngerasa kalau matematika ini bukan bakat kamu nih, dan aku ngerasa kurang mampu atau tadi bahkan bodoh gitu ya di matematika. Iya, Bu. Nah, kalau kamu udah tahu nih kalau kamu merasa nilainya kurang, hasil tryout rendah, kamu biasanya hal apa yang kamu lakukan? Habis itu ya, Bu, saya merasa kayak percuma nggak sih, Bu, saya belajar lagi belajar matematika ya, Bu, ya. Soalnya saya juga ada sih, Bu, les matematika gitu. Tapi karena saya nggak ada perubahan apa-apa, jadi kayak ya udahlah, mau gimana lagi kayak. Jadi kamu malah semakin malas gitu ya, karena kamu juga udah berpikiran bahwa matematika ini sulit dan kamu nggak bisa gitu. Oke, jadi Gina tuh sebenarnya pernah ikut bimbel juga ya, pernah ikut bimbel, terus kamu ngerasa tetap aja nih nggak ada kemampuan yang bertambah khususnya dalam matematika ya. Iya, Ibu. Oke, terus ibu mau tahu nih, menurut kamu orang yang tidak bisa pelajaran matematika atau pelajaran yang lainnya itu sama dengan orang yang bodoh? Menurut saya sih enggak ya, Bu. Enggak kan ya, berarti kamu belum bisa matematika itu kan tidak sama dengan bodoh kan ya, betul ya Gini ya? Iya, Bu, betul. Oke, ibu mau tahu juga nih, kalau matematika udah pasti kamu ngerasa kurang ya di mata pelajaran matematika. Tapi kalau pelajaran yang menurut kamu suka itu apa yang paling suka?
Saya sejarah. Oh, sejarah ya, oke. Nah, kamu pernah nih Gin, kayak misalnya kamu ngerjain soal sejarah nih dan soal itu sulit banget, tapi setelah kamu pelajari itu ternyata bisa. Bentar ya Bu ya. Mulai Ini sih diingat-ingat dulu. Pernah sih Bu. Pernah ya. Oke, dari kamu usaha belajar akhirnya bisa ya mengerjakannya ya. Bisa Bu. Oke, berarti kamu kan pernah ya gitu ya, usaha dan akhirnya bisa. Berarti sebenarnya kemampuan kamu tuh ada ya ketika usaha dan akhirnya kamu bisa paham sama pelajaran itu tuh ada kan gitu. Ada Ibu, kan yang sejarah tadi karena waktu itu kan merasa susah banget. Tapi herannya Bu, kok saya bisa ya? Tapi kalau matematika gimana Bu? Nah itu dia, ini yang jadi sumber masalahnya adalah kamu ngerasa kamu tidak bisa matematika itu sama dengan bodoh. Padahal kamu juga pernah mengalami kasus yang sama, pengalaman yang sama, tapi pada akhirnya kamu bisa kan? Nah, menurut kamu apa nih yang membuat kamu bisa mengerjakan soal sejarah tadi? Karena satu ya Bu, pada dasarnya itu kan saya suka. Oke. Kemudian saya penasaran banget Bu, ini gimana ya maksudnya gitu. Waktu itu mah kayaknya tentang sejarah dunia ya Bu ya. Saya penasaran banget, jadi saya coba cari tahu sampai ke guru sejarah Bu, Mbak Budi. Nah, itu Bu, terus akhirnya karena dapat bimbingan dari beliau, terus juga saya bersungguh-sungguh, jadi deh Bu bisa ngerjainnya. Oke, berarti yang ibu dapatkan dari cerita kamu tuh usahanya usaha banget gitu ya, usahanya ekstra banget nih untuk bisa memecahkan soal sejarah tadi. Jadi itu juga bisa dilakukan ke soal matematika, trial matematika, kayak misalnya meskipun nih kamu belum tumbuh nih rasa suka sama matematika, tapi paling enggak kamu usaha dulu. Kayak misalnya nanya ke teman, kalau kamu belum paham rumusnya, kamu minta waktu ke teman yang kamu rasa di kelas itu dia jago nih matematikanya. Nah, kamu jangan sukar untuk belajar juga, atau bahkan langsung ke guru matematika juga boleh banget. Pasti guru kamu bakal kayak welcome banget dan seneng banget ketika kamu ada keinginan buat belajar lebih gitu. Jadi nggak apa-apa ya Bu kalau misalnya saya nanya ke ibu siapa? Aduh Ibu, karena matematika saya nggak suka ya Bu ya, sampai saya lupa. Ibu Ana gitu. Oh ya Ibu Ana. Iya. Maaf ya Ibu Ana. Aduh, bukan saya lupa. Gak apa-apa kok. Nanti kamu bisa kok nanya ke Ibu Ana langsung kayak, Bu ini kok aku nggak ketemu ya caranya. Boleh dong Bu dibantu caranya gimana? Nah gimana? Kamu kan tadi masih menganggap kalau matematika itu ketika kamu gak bisa matematika sama dengan kamu bodoh gitu ya. Ibu jadi kepikiran nih, ibu penasaran ketika kamu mengucapkan kalimat itu, saya bodoh karena saya nggak bisa matematika, itu kamu perasaannya gimana sih Gina? Saya merasa sedih ya Bu, minder, minder sih Bu, karena kan juga teman-teman juga. Terus saya juga jadi nggak semangat lagi. Jadi malas belajar juga ya? Iya betul Bu. Berarti penyebabnya karena kamu ngerasa nggak bisa matematika, jadi kayak ya udahlah aku nggak mau belajar serius gitu. Tapi sebenarnya kamu tuh bisa loh, ada kemampuan buat ketika kamu belajar, kamu tuh bisa memahami materinya gitu. Tapi karena ada perasaan itu tadi, jadi kamu merasa kayak jadi gak semangat ya belajar matematikanya. Oke Gina, sekarang kita coba uji ya pikiran kamu yang soal bodoh itu tadi ya. Nah, kamu bisa gak sih membuktikan apa buktinya gitu kalau kamu tuh bodoh sama matematika menurut kamu? Ya ada Bu, kan tadi saya bilang kalau saya nggak bisa sama matematika. Karena kamu gak bisa sama matematika gitu. Oke. Nah, menurut kamu nih teman-teman yang kamu lihat di kelas dia tuh pintar matematika, jago banget sama matematika, mereka pernah gak sih mengalami di fase dimana mereka gak ngerti rumusnya, ngerasa kayak gak bisa-bisa? Kalau dipikir-pikir sih mereka juga pasti mengalami masa-masa saya ya Bu. Pernah nggak bisa dalam mata pelajaran lain atau matematika juga. Oke, berarti kan
bahwasanya bodoh itu bukan berarti nggak bisa itu bukan berarti bodoh kan Gina, tapi lebih ke usaha ya, usaha mereka untuk menggapai jadi juara matematika itu gimana, mereka paham rumusnya itu gimana gitu. Berarti nggak ada, berarti kita nggak terbukti nih hal yang membuktikan bahwasanya bodoh matematika itu ada, karena nggak ada kan ya. Cuman karena usaha aja nih, usahanya mungkin dari kamu kurang nih, kurang konsisten belajarnya, atau kamu kurang semangat gitu. Nah menurut Gina nih, kamu kalau pelajaran yang kamu suka kan sejarah ya, pastinya kamu juga cerita juga ya, kamu mengalami pernah di part kalau kamu tuh kesulitan mengerjakan soal sejarah, terus akhirnya kamu bisa kan? Bisa itu. Berarti nggak bisa itu bukan sama halnya dengan bodoh kan ya? Iya sih Bu, ternyata. Udah ada bayangan sekarang Gina? Udah Ibu. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih sama kamu. Yang pertama, kalimat yang menurut kamu betul sekarang ya. Pertama, saya bodoh dan saya tidak bisa. Kedua, saya tertinggal materi, tertinggal pembelajaran. Saya hanya perlu usaha lebih giat untuk bisa terhadap pelajaran matematika. Tentu aja nomor 2 Ibu. Oke, kenapa tuh Gina nomor 2? Karena setelah saya refleksi lagi tadi sambil ngobrol sama Ibu, ternyata nggak ada orang yang bodoh gitu, tapi kurang giat dalam usaha aja. Oke, berarti nggak ada ya orang yang bodoh sama pelajaran, tapi lebih ke usahanya kurang gitu ya. Jadi yang betul adalah, oke, Gina memang tertinggal nih di matematika, nilainya masih rendah nilai tryout-nya, tapi hal tersebut bukan karena Gina bodoh, tapi karena Gina harus lebih giat lagi usahanya, belajarnya, dan belajar sama temannya juga mungkin perlu ditingkatkan juga. Itu ya Gina. Oke, dari Gina ada yang mau ditanyain dulu gak nih dari pembahasan kita tadi? Saya mau bilang ini sih Bu, berarti saya itu sebenarnya bisa kan ya Bu? Betul, bisa. Kamu tuh bisa banget loh Gina. Jadi Ibu melihat potensi dalam diri kamu. Contohnya apa? Contohnya kamu dikasih tugas nih sama Ibu buat belajar 1 jam, tapi kamu ternyata bisa loh 1,5 jam tanpa handphone, meskipun tadi kendalanya di matematika masih agak kesulitan. Berarti kamu tuh udah ada potensi kemauan, hanya saja Gina harus lebih mengontrol nih pikiran negatif kalau atau pikiran yang melabeli kalau kamu tuh bodoh, gak bisa matematika. Nah itu dihilangkan, coba digantikan dengan aku bisa matematika, aku memang tertinggal, tapi aku hanya butuh belajar lebih giat lagi. Gitu ya Gina? Paham Bu. Oke, tadi kan Gina udah paham ya. Nah kita coba buat pikiran baru, pemahaman baru tentang diri Gina. Coba apa yang mau Gina katakan ke diri kamu? Bapak juga saya ngomong. Gak apa-apa boleh. Saya itu sebenarnya nggak bodoh dalam matematika, cuma belum terlalu menunjukkan usaha yang benar-benar. Saya sebenarnya bisa, tetapi saya harus giat berusaha. Oke, bagus. Boleh sekali lagi Gina? Saya sebenarnya tidak bodoh dalam matematika, hanya saja saya belum berusaha maksimal untuk bisa belajar matematika. Saya hanya perlu berusaha lebih giat lagi dalam belajar matematika. Oke, bagus. Gimana perasaannya setelah Gina mengatakan hal tersebut? Saya sih merasa lebih plong, lebih pede Bu, buat ya udah matematika ayo. Oke, jadi lebih lega gitu ya. Ibu. Oke, jadi kayak lebih chill gitu ya sama matematika. Nah, bagus banget Gina dipertahankan ya. Jadi hari ini Gina belajar nih bahwasannya tidak bisa atau nilai rendah itu bukan sama dengan kamu bodoh, tapi lebih ke usahanya yang perlu ditingkatkan. Kira-kira apa yang kamu dapatkan selama proses konseling hari ini? Saya jadi lebih paham bahwasanya saya itu nggak bodoh dalam matematika. Saya cuma perlu berusaha lagi.
Dan saya juga jadi percaya kalau misalnya suatu saat nanti atau lebih cepat dari sekarang gitu, saya bisa mengikuti pelajaran matematika dengan baik, bisa lebih paham sama matematika. Oke, bagus sekali. Nah, itu dipegang ya Dina kata-katanya dan omongan yang tadi kamu sampaikan. Itu udah bagus banget dan Dina udah kebayang setelah ini apa yang akan kamu lakukan khususnya untuk menghadapi tryout matematika di season 2 nanti. Saya mau rajin masuk bimbel sih Bu, yang Pertama pertama. rajin masuk bimbel. Terus yang kedua, saya nggak akan malu lagi nih buat tanya ke teman sebaku atau teman yang lebih jago. Bagus. Terus saya juga bakal berani sih Bu nanya ke Bu Ana. Dan yang terakhir, tentunya saya pasti bisa ya Bu. Bagus. Oke, nah itu hal yang kamu ucapkan dan hal yang kamu rancangkan setelah ini, Ibu harap bisa dilaksanakan betul-betul dan kamu bisa merubah nih secara perlahan dan Ibu tunggu banget progres kamu. Nanti boleh kapan-kapan kita cerita lagi dan kamu boleh cerita gimana matematikanya udah ada perkembangan dan Ibu harap sih dan Ibu yakin sih kamu pasti bisa. Gitu. Dan Gina, ini kan udah lebih dari 40 menit ya. Kita nggak kerasa ya udah sejauh ini ngobrolnya. Nah nanti berarti simpulannya adalah pertemuan hari ini Gina sudah menceritakan kendala untuk matematika tadi, nilainya rendah dan sempat ada pikiran negatif tadi udah terselesaikan dengan pemikiran yang baru dan kamu juga udah ada rancangan. Dan tugas atau pekerjaan rumah di pertemuan sebelumnya juga Gina udah menjalankan dengan baik, bahkan melebihkan durasi belajarnya itu keren banget dan Ibu harap itu bisa dipertahankan dan kalau bisa dikembangkan lagi supaya kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih maksimal dan mengejar ketertinggalan materi kamu gitu. Nah sebelum Ibu tutup nih pertemuan hari ini dari Gina ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan dulu mungkin? Saya sih mau nyampaikan makasih banyak ya ke Ibu Gina, soalnya Ibu tuh mau mendengarkan cerita saya. Terus juga sampai sekarang kan nggak ada yang tahu saya cerita apa ke Ibu. Terus saya makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Gina. Ibu juga makasih banyak atas keterbukaan kamu, udah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan belajar Gina dan semoga Gina lancar ujian TKA-nya nanti, sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau gitu makasih Gina, boleh dilanjut kegiatannya. Ibu juga ya Bu. Iya, Sehat selalu Ibu. amin. Makasih Gina. Bu, saya